Maksud aku datang ke sini tuh gara-gara aku merasa kayak bosan dengan kehidupan aku yang gini aja, kayak stuck gitu, tapi takut untuk berbuat sesuatu hal yang baru. Oh gitu. Berarti rutinitas sehari-harinya terasa membosankan. Iya benar. Jadi sehari-hari biasanya aku bangun tidur, kuliah, pulang, nonton, makan, itu setiap hari begitu-begitu aja, nggak ada kegiatan lain. Jadi perasaan Kak Sela gimana tuh menjalani hari-hari rutinitas yang monoton terus-terus gitu? Nah makanya aku suntuk kak, makanya aku bingung aku harus gimana. Berarti udah mau coba-coba cari hal-hal baru lagi yang untuk dijalanin gitu. Udah, tapi aku selalu malas buat bergerak ke depan, jadi gitu-gitu aja akhirnya. Jadi sebenarnya udah ada keinginan untuk berubah, tapi memang masih ada takut untuk melakukannya. Iya benar. Kalau dari rutinitas Kak Sela sehari-hari itu, Kak Sela ada ngerasa keuntungannya nggak dalam rutinitas yang monoton gitu? Kalau menurut aku sih ada kak, jadi aku nggak perlu, misalnya nih aku mencari suasana baru, aku kan harus kenalan lagi dengan orang baru, malas ngambil resiko. Jadi sebenarnya aku nyaman di kehidupan sehari-hari, di zona nyaman itu, tapi aku suntuk nggak ada kegiatan lain. Kalau dari sisi kerugiannya, Kak Sela ngerasa ada kerugian ya di dalam rutinitas Ada itu? sih kak, jadi aku ngerasa nggak berkembang, stuck di situ-situ aja. Kalau misalnya rutinitas Kak Sela ini begitu-gitu aja di dalam 1 tahun ke depan nih, kira-kira Kak Sela bakal ngerasa gimana? Kayaknya nggak tahu sih kak, yang pasti sekarang aku udah suntuk ya, kalau setahun ke depan gitu bisa-bisa makin stres kali ya. Berarti bisa salin lah ya Kalau kalau terjadi. Jadi dari pembahasan ini artinya kan Kak Sela mulai menyadari bahwa harus ada yang dirubah dari hal itu kan. Kira-kira perubahan apa yang bisa membuat Kak Sela keluar dari zona nyaman? kayaknya aku harus mencoba dari hal-hal kecil dulu deh ya kak, kayak mengikuti seminar online ataupun olahraga kayak pilates, aku tertarik sih sebenarnya kak. Jadi dari beberapa pilihan yang tadi itu, kira-kira yang paling realistis atau yang paling mudah dilakukan dalam minggu ini, kira-kira apa itu Kak? Kayaknya sih olahraga ya kak. Oh, dari olahraganya. Kalau dari olahraga itu um, bisa membuat ini ya, kayak membangkitkan rasa yang tadinya malas-malasan, jadi merasa lebih bersemangat lagi. Kira-kira ini Kak, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kalau Kak Sela bakalan bisa melakukan itu, mampu melakukan itu? Kayaknya sih 7 ya. Oke. Apa nih yang membuat Kak Sela yakin bahwa perubahan itu ada di skala 7? karena kayaknya dengan aku berolahraga itu akan mengurangi rasa suntukku kak, dan banyak manfaat lainnya buat diri sendiri juga ya kan. Jadi kira-kira langkah pertama yang Kak Sela akan melakukan setelah sesi ini berolahraga tadi ya? Iya benar. Kalau setelah berolahraga yang tadi, kira-kira apa ya aktivitas selain olahraganya? Kayaknya bakal ikut organisasi kampus kali ya kak, dan banyak relasi juga gitu. Dari sesi pembicaraan kita hari ini, kira-kira Kak Sela udah mulai menemukan solusi belum untuk permasalahan rutinitasnya Kak Sela? Kayaknya udah sih kak, sebenarnya bukan ada masalah yang terbesar, tapi dari diri sendiri ya, nggak mau melangkah maju. Oke, jadi Kak Sela udah merasa udah merasa uh, lebih punya motivasi untuk melakukan rutinitas SMA. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Sela pembicaraan hari ini. Jadi Kak Sela yang penting memahami bahwa kalau solusinya itu harus didatangkan dari diri Kak Sela sendiri. Kira-kira ada nggak pelajaran yang bisa Kak Sela ambil dari sesi konseling kita ini? Terima kasih kak daerah sebelumnya. Ada sih, saya jadi mengetahui mulai dari diri saya sadari bahwa hal yang harus saya lakukan itu balik ke diri saya sendiri lagi, bagaimana cara saya keluar dari zona ini. Oke, sangat baik sekali ya semua rencana-rencana yang tadi. Kita berdoa semoga rencana yang tadi kita buat ke depannya udah bakalan berjalan dengan lancar.
Oke, mungkin sampai di sini sesi konseling kita. Terima kasih banyak Kak Sela. Baik, terima kasih banyak.